Saya membaca berita di media tentang kampanye-kampanye Bapak Prabowo Subianto. Saya agak heran dan sedikit prihatin dengan kapasitas berpikir dan rencana-rencana yang dibangun oleh Pak Prabowo Subianto. Saya sebetulnya sangat rindu ada calon pemimpin yang bicara tentang kebangsaan, bicara tentang bagaimana konsep kita berbangsa dan bernegara, dan bagaimana negara kita ini bentuknya ke depan. Ini yang salah satu menjadi kerinduan saya secara pribadi. Karena kerusakan di banyak lini yang terjadi sekarang, terutama masalah korupsi, nepotisme, terjadi karena sistem ketatanegaraan kita yang tidak beres. Nah, saya mendengar banyak pidato kampanye Pak Prabowo bicara tentang gaji, dan makan gratis. Kerusakan yang terjadi di sektor penegakan hukum, di sektor birokrasi, di sektor banyak permasalahan lini bangsa dan negara kita, bukan karena soal gaji dan bukan karena soal makan gratis. Tetapi permasalahan paling utama adalah negara abai membangun mental rakyatnya. Revolusi mental yang pernah didengungkan oleh Pak Jokowi pada 2014 lalu sampai sekarang ternyata hanya omong kosong dan basa-basi belaka. Justru di akhir pemerintahannya Pak Jokowi mengalami kegagalan sebagai negarawan dan butuh revolusi mental. Pak Jokowi menjadi sosok pemimpin yang justru membutuhkan revolusi mental. Nepotisme terjadi. Nah, sekarang kembali kepada Prabowo yang bicara tentang gaji dan makan gratis. Korupsi seolah-olah bisa selesai dengan gaji tinggi. Baru saja kemarin saya dengar Prabowo bicara hakim kalau gajinya tinggi tidak akan korupsi. Permasalahan korupsi ini bukan hanya soal gaji. Mau gajinya berapapun, kalau mental korupnya memang sudah ada, tidak akan menyelesaikan masalah. Banyak negara yang gajinya lebih kecil dari kita, ternyata mereka tidak korupsi. Kenapa? Karena mental karakter dibangun dan penegakan hukumnya kuat. Jadi kalau soal bicara mau menaikkan gaji, hakim dinaikkan gajinya, ini dinaikkan gajinya, semua dinaikkan gajinya, memangnya kira-kira bangsa kita akan mampu membiayai? Jadi gagasan yang dibangun oleh Prabowo tentang menaikkan gaji ini saya pikir hanya semacam permainan retorika untuk menarik simpati pemilih. Padahal mengimplementasikan itu tidak mudah dan tidak menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Soal gaji tinggi itu hanya sebuah reward, tetapi bukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan korupsi. Permasalahan korupsi ini hanya bisa kita selesaikan dengan membangun watak karakter anak-anak bangsa yang baik, yang takut untuk menjadi maling. Permasalahan di dunia politik kita ini begitu runyam. Makanya sektor politik demokrasi kita juga harus kita perbaiki. Di sanalah semua muaranya. Jadi bukan pada gaji yang kecil, bukan pada gaji yang besar menyelesaikan korupsi. Jadi saya lihat bahwa Prabowo ini tidak punya gagasan sama sekali tentang bangsa. Prabowo ini tidak punya gagasan tentang konsep menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa. Tidak punya solusi. Kalau hanya bicara menaikkan gaji, itu hanya sebuah, ya tidak jauh-jauh beda. Tidak lebih daripada menyuap orang untuk memilih. Setelah itu apakah permasalahan korupsi selesai? Tidak. Korupsi hanya bisa diselesaikan dengan membangun karakter, membangun watak sumber daya manusianya. Bukan soal gaji. Kemudian bicara tentang makan gratis mulu. Memangnya bangsa ini hanya disamakan seperti seekor burung peliharaan yang dikasih makan gratis? Atau kelinci peliharaan yang dikasih makan gratis? Tidak. Bangsa ini butuh bagaimana sumber daya alam kita yang kita miliki sekarang ini tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang, tidak dikuasai hanya oleh oligarki semata, tetapi dikuasai oleh rakyat. Supaya masyarakat ini sejahtera, tidak perlu nasi bungkusmu itu untuk makan gratis. Tidak perlu susu gratismu itu untuk minum susu gratis. Kalau sumber daya alam kita kuasai, kita kelola dan kita miliki. Faktanya sekarang, Prabowo adalah bagian dari oligarki. Koalisi itu semuanya adalah bagian dari oligarki. Tidak mungkin bagian dari masalah menyelesaikan masalah. Ini yang harus dipikirkan.
Jadi bukan bicara makan gratis, bukan bicara naik gaji. Ditambah lagi Prabowo bicara tentang kalau saya nanti terpilih tidak akan ada impor BBM. Logika dari mana? Kalau tidak paham tentang BBM jangan bicara tidak impor. Produksi nasional kita harian BBM tidak mampu mencukupi kebutuhan harian BBM kita. Lah terus mau dipenuhi dari mana? Jatuh dari langit, air hujan dirubah menjadi BBM. Kita tetap mau tidak maukan impor. Pembangunan kilang minyak yang sudah kerjasama dan ditandatangan bersama Rosneft dari Rusia sampai sekarang tidak jelas nasibnya. Dan kegagalan kita di sini satu, Indonesia menandatangani perjanjian yang sangat membuat kita lemah. Sekarang Pertamina kalau mau keluar dari perjanjian itu harus membayar mahal kepada Rosneft. Sementara Rosneft sampai saat ini tidak bisa membangun karena perang Rusia-Ukraina. Ada embargo di mana-mana. Pertamina tersandra, Indonesia tersandra. Kita tidak bisa keluar dari perjanjian itu. Prabowo paham nggak yang begini? Bicara BBM gratis, tidak mungkin. Itu hanya mimpi. Dan bicara BBM tidak impor, itu tidak mungkin terjadi. Apa yang mau dilakukan? Prabowo mau memasukkan oligarki kepada bangsa ini, membuat listrik semua punya serba listrik. Oligarki listrik kemudian akan berkuasa. Listrik mahal. Jangan dikira listrik murah. Apalagi listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan itu sangat mahal. Jadi saya tidak mengerti konsep Prabowo ini menjadi calon presiden. Apa yang mau dibawakan? Saya berharap apa yang saya cerahkan ini bisa membawa pencerahan bagi masyarakat. Dan saya siap berdebat dengan siapapun timnya Prabowo atau dengan Prabowo langsung soal ini semua. Jangan menyampaikan janji-janji kosong terhadap masyarakat.